Setelah lebih dari 24 jam, kebakaran lahan di Penyengat Rendah berhasil dipadamkan. Tim Satgas Gabungan lakukan pendinginan pada lahan gambut yang terbakar. Pemkot serahkan uang sengketa tanah SDN 212 ke Pengadilan Negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 5 September 2024. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kebakaran lahan di kawasan Jalan Lintas Timur, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Tlanepura, Rabu malam berhasil dipadamkan. Kebakaran lahan ini sudah terjadi sejak Selasa sore. Kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi, Rabu malam, akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas gabungan harus berjibaku memadamkan kobaran api yang terjadi sejak Selasa sore kemarin. Lahan yang kering dan mudah terbakar hingga hembusan angin yang kencang membuat api cepat membesar dan menghambat proses pemadaman. Bahkan puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Meski berhasil dipadamkan, namun tidak membuat warga merasa nyaman. Ketua RT 04 Kelurahan Danau Teluk Zulkifli mengatakan terpaksa harus berjaga guna mengantisipasi apabila api kembali menyala di lokasi kejadian. Kebakaran ini semenjak maghrib malam kemarin, Pak. Ya, api itu dasarnya dari belakang SD 208 RT 1 Penyengat Rendah. Datu dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran kota. Api sudah padam. Kira-kira jam 12 malam itu muncul lagi api. Sementara itu belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran lahan tersebut. Petugas masih melakukan penyelidikan. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu saudara, hingga kini tim Satgas Gabungan baik dari kabupaten dan provinsi masih disiagakan di lokasi kebakaran di Desa Rantau Panjang, Muaro Jambi. Satu pekan berjibaku memadamkan api, kini tim Satgas Gabungan baik dari Kabupaten Muaro Jambi dan provinsi masih melakukan pendinginan di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe, Muaro Jambi. Jauhnya titik lokasi dan kencangnya angin membuat petugas kesulitan saat melakukan pemadaman. Untuk menjangkau lokasi yang terbakar, petugas harus menggunakan perahu dan berjalan kaki sepanjang 3 km. PLT Kalaksa BPBD Ardanus mengatakan, pendinginan dilakukan untuk memastikan api benar-benar mati. Mengingat lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang berbatasan langsung dengan wilayah Tanjung Jabung Timur. Sementara itu luas kebakaran diperkirakan mencapai puluhan hektar. Kemarin kami sudah rapat untuk menaikkan status, tetapi karena di Rantau Panjang kemarin bergejolak sangat tinggi, api sangat luas, kemudian lahan tadi luas, kami akan meningkat status. Tapi sekarang apinya sudah proses pendinginan. Ardanus juga menyampaikan dalam pemadaman yang dilakukan oleh tim Satgas Gabungan tidak hanya dilakukan melalui jalur darat, namun juga jalur udara dengan menggunakan 3 heliwater bombing milik BNPB. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kebakaran lahan terjadi di sekitar persawahan tanaman padi milik petani yang berada di Desa Penyengat Olah, Kabupaten Muaro Jambi. Api berhasil padam setelah diguyur hujan pada Kamis pagi tadi. Kebakaran melanda perkebunan karet dan semak belukar di Desa Penyengat Olah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Masyarakat sempat cemas karena lokasi kebakaran berdekatan langsung dengan tanaman padi milik petani. Puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Apalagi penanggulangan kebakaran dilakukan dengan cara tradisional, mengingat lokasi yang terbakar sulit dilintasi kendaraan dan tidak adanya sumber air. Kades Penyengat Olah Rutomi mengatakan, kebakaran lahan perkebunan milik masyarakat ini telah terjadi sejak Selasa sore kemarin. Untuk luas kebakaran diperkirakan mencapai 10 hektar, sedangkan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, apakah ulah manusia atau faktor alam. Kalau untuk upaya pemadaman, sudah dilakukan, sudah dilaksanakan karena aksesnya mungkin agak terlalu jauh
mungkin agak terlalu dalam, jadi mobil damkar itu tidak bisa masuk. Jadi kami melalui pemerintah desa beserta dengan TNI Polri beserta dengan PNPB sudah berusaha untuk memadamkan secara manual. Kobaran api berhasil padam setelah wilayah yang terbakar diguyur hujan lebat yang berlangsung Kamis pagi tadi. Atas peristiwa tersebut, masyarakat diminta untuk tidak menyalakan api di areal perkebunan karena berpotensi menyebabkan kebakaran lahan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kebakaran lahan terjadi di kawasan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang membuat panik warga. Asap yang menghitam dan membumbung tinggi sempat dikira warga bersumber dari terbakarnya BBM ilegal. Rabu sore kemarin 4 September 2024, asap pekat membumbung tinggi dari area pergudangan bus IMI di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Asap pekat tersebut bersumber dari kebakaran lahan kosong di pergudangan yang meluas dan membakar tumpukan ban bekas. Kebakaran sempat membuat warga dan pemilik gudang panik. Hal itu lantaran warga sempat mengira asap tersebut berasal dari kebakaran BBM ilegal. Butuh 2 armada Disdamkar Kota Jambi untuk memadamkan api di area lahan seluas 250 meter persegi. Api baru bisa dipadamkan setelah setengah jam proses pemadaman. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran berasal dari api puntung rokok. Hari ini yang di lokasi ini kebakaran, ada tumpukan ban-ban bekas yang berada di lokasi Kelurahan Simpang Limbo, Kecamatan Alam Barajo. Ya, tadi berdasarkan informasi yang kami gali pemilik tanah itu diakibatkan dari puntung rokok ya, oleh yang membersihkan di sekitar lokasi. Itu alhamdulillah setelah informasi kami dapatkan dan anggota bergerak sini, kami segera dapat memadamkan terkait kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun Dinas Damkar Kota Jambi meminta masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah sembarangan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Mengantisipasi terjadinya kekurangan air bersih pada musim kemarau, Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh menyiapkan 2 unit mobil tangki untuk membantu warga. Mobil tangki tersebut akan ke desa-desa yang membutuhkan pasokan air bersih. Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh telah menyiagakan 2 unit mobil tangki yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika terjadi gangguan dalam pendistribusian air bersih dari Perumda Tirta Kayangan akibat musim kemarau. Kepala Bagian Air Minum Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Muhammad Kurniawan Fuadi mengatakan, keberadaan mobil tangki pengangkut air bisa menjadi solusi untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih saat musim kemarau. Warga juga diminta untuk melaporkan ke petugas jika adanya gangguan dalam pendistribusian air bersih dari Perum Tirta Kayangan. 2 unit mobil tangki dari PUPR yang saat ini sudah kita operasikan. Seandainya masyarakat ada kendala, keluhan air tidak mengalir, kami mohon untuk dapat diinformasikan sehingga dapat nantinya kami suplai melalui mobil tangki. Muhammad Kurniawan Fuadi juga menyampaikan pelayanan mobil tangki ini pernah digunakan pada tahun 2023 lalu untuk mendistribusikan air ke rumah-rumah warga yang mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau melanda. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Pilkada, perekaman KTP elektronik di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pada warna berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kota Jambi akhirnya melunasi pembayaran sengketa tanah Sekolah Dasar Negeri 212 dan dititipkan sementara di Pengadilan Negeri Jambi. Pelunasan dilakukan setelah proses persidangan konsinyasi digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Pemerintah Kota Jambi melunasi pembayaran sengketa tanah Sekolah Dasar Negeri 212. Pelunasan dilakukan setelah proses persidangan konsinyasi digelar di Pengadilan Negeri Jambi.
Dari hasil putusan itu, Majelis Hakim Tunggal Suwarno memutuskan pemerintah Kota Jambi agar segera menyerahkan uang ganti rugi tanah di bawah bangunan SD Negeri 212 senilai 1.788 juta rupiah ke termohon Hermanto. Namun uang itu baru dapat diserahkan ke termohon setelah pemerintah Kota Jambi menerima sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan Kota Jambi. Untuk sementara uang tersebut dititipkan ke Pengadilan Negeri Jambi hingga proses sertifikat tanah selesai. Untuk terkait SD 212 ini kan diajukan mengenai permohonan konsinyasi. Pemohonnya adalah Wali Kota Jambi dengan nomor register perkara nomor 3 PDTP konsinyasi _2024 PN Jambi. Perkara permohonan konsinyasi ini sudah diputus oleh Hakim Tunggal. Dengan distorkannya uang tersebut, diharapkan aktivitas belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi dapat berjalan normal dan tidak menimbulkan kembali permasalahan terkait sengketa tanah di sekolah tersebut. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang Pilkada Serentak 2024, antusias masyarakat untuk melakukan perekaman KTP elektronik di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan. Menjelang Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024, permohonan perekaman data KTP elektronik untuk pemilih pemula dan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik di Kabupaten Bungo meningkat. Kadis Dukcapil Bungo Toto Tohirudin mengatakan, perekaman KTP elektronik di awal bulan September 2024 ini meningkat sekitar 5% jika dibandingkan pada bulan sebelumnya. Rata-rata perekaman KTP sebelumnya per hari hanya 70 sampai 80 orang. Namun di awal bulan September 2024 ini, per hari bisa sampai 150 hingga 160 orang yang melakukan perekaman KTP elektronik. Sementara itu, berdasarkan data dari DP4 yang diserahkan KPU Bungo ke Dukcapil, masih ada 3.018 pemilih pemula yang belum memiliki KTP. Untuk mengakomodir jumlah warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, Disdukcapil Bungo melakukan sistem jemput bola baik ke sekolah-sekolah maupun ke 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Agar saat pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024, warga bisa menggunakan hak suaranya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah masa tanggapan masyarakat, kini tahapan Pilkada Serentak 2024 masuk pleno daftar pemilih sementara. Hasil perbaikan di tingkat PPS. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan rapat pleno DPSHP, kami sudah terhubung dengan kontributor Moro Jambi Azam Afnan. Ya, selamat sore Azam. Azam, bagaimana proses rapat pleno DPSHP yang dilaksanakan panitia pemungutan suara di Kabupaten Moro Jambi? Azam. Ya, Cynthia, terima kasih. Pemirsa, tahapan pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Moro Jambi mulai hari ini telah memasuki tahapan masa rapat pleno di tingkat PPS ataupun panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan. Namun KPU bersama PPS telah menyepakati untuk rapat pleno akan digelar di hari terakhir ataupun tanggal 7 September besok. Keputusan ini agar pelaksana kegiatan rapat pleno nanti benar-benar dapat berlangsung dan tanggapan ataupun masukan yang disampaikan masyarakat pada masa tanggapan yang pengumuman yang telah dilakukan pada 28 Agustus lalu benar bisa dijawab oleh panitia pemungutan suara di tingkat PPS ataupun desa dan kelurahan. Untuk saat ini KPU bersama PPS masih melakukan sinkronisasi data yang telah disampaikan oleh masyarakat. Berbagai masukan yang disampaikan mulai dari daftar pemilih yang diumumkan masih ganda, kemudian ada warga yang meninggal dunia namun datanya masih masuk ke dalam daftar pemilih sementara, dan warga yang pindah domisili yang masih tercatat dalam daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh KPU. Sebelumnya KPU Moro Jambi telah menetapkan daftar pemilih sementara yakni berjumlah 317.619 pemilih. Penetapan ini telah dilakukan pada 14 Agustus lalu yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jambi. Ya, Cynthia. Lalu untuk kesalahan ataupun kekeliruan data-data yang tadi disampaikan, seperti apa kelanjutannya, Azam? Ya, hingga saat ini
panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan masih melakukan pembenaran data, apakah yang disampaikan masyarakat tersebut benar, apakah mereka warga tersebut tidak memasuki ataupun tidak lagi tinggal di tempat TPS yang telah ditetapkan, dan memastikan bahwa mereka benar tidak lagi di wilayah tersebut. Artinya pencocokan data ini masih terus dilakukan agar rapat pleno nantinya benar-benar terlaksana dengan baik dan memastikan bahwa DPT yang akan ditetapkan nanti benar pemuktahiran datanya. Baik. Ya, Cynthia. Lalu bagaimana sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap, tahapan apa lagi yang akan dilakukan oleh penyelenggara, Azam? Ya, setelah rapat pleno DPS di tingkat PPS, rapat pleno terbuka nantinya juga digelar di tingkat panitia pemungutan suara di tingkat kecamatan. Untuk rapat pleno sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 9 September mendatang yang akan digelar secara serentak seperti yang dilaksanakan di tingkat PPS ataupun desa. Rapat pleno di tingkat kecamatan nanti sama, yakni melihat apakah masih ada data yang ganda maupun data pemilih yang masih tercantum di DPS namun mereka telah tinggal di daerah luar. Selanjutnya setelah penetapan di tingkat kecamatan, KPU Muaro Jambi akan menggelar daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Untuk pelaksanaan sendiri dijadwalkan terhitung mulai tanggal 14 sampai 21 September. Sejauh ini KPU belum memastikan kapan akan pelaksanaan untuk penetapan daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun ini. Sejauh ini KPU masih fokus untuk mensinkronkan data hasil dari tanggapan maupun sampaian dari masyarakat yang disampaikan pada pengumuman DPS yang telah berlangsung. Ya, Cynthia. Ya, Azam, pencocokan data terus dilakukan sebelum penetapan daftar pemilih tetap. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Batanghari terus mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN untuk menghindari potensi pelanggaran pilkada. Salah satunya dengan tidak mendatangi kegiatan sosialisasi dari pasangan calon. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan ada beberapa hal yang nantinya akan menjadi fokus pengawasan pihaknya dalam mencegah terjadinya pelanggaran pilkada. Salah satunya adalah keterlibatan ASN. Untuk itu pihak Bawaslu terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengingatkan para ASN untuk tidak ikut serta atau menghindari kegiatan bersifat sosialisasi maupun kampanye dari masing-masing pasangan calon atau paslon. Absor menyebutkan potensi pelanggaran ASN di momentum pilkada ini cukup tinggi. Hal ini mengacu pada pemilihan sebelumnya banyak ditemukan laporan pelanggaran yang melibatkan ASN. Sehingga perlu langkah antisipatif untuk meminimalisasi persoalan pada pilkada serentak tahun 2024. Sudah menerima surat dari KSN berkaitan dengan diskursus masalah ini. Nah, dari surat yang disampaikan oleh KSN pada dasarnya lebih baiknya ASN tidak perlu mendatangi kampanye calon. Karena supaya apa? Supaya tidak ada nanti potensi-potensi ASN ini mengarah. Absor berharap upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu lewat sosialisasi dengan pihak berwenang dapat berjalan efektif, sehingga menumbuhkan kesadaran dalam menjaga netralitas di kalangan ASN, TNI maupun Polri. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Diskominfo Tanjung Jabung Barat minta masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial agar tercipta situasi aman dan kondusif. Pasalnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menjadi salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun ini. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten yang turut menggelar kontestasi Pilkada 2024. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, tantangan baru muncul berupa penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, tantangan ini menjadi sangat penting diperhatikan, karena informasi yang tidak akurat dapat mempengaruhi jalannya demokrasi dan stabilitas sosial. Kepala Diskominfo Tanjung Jabung Barat, Johan Prayuda mengatakan di beberapa hari lalu pendaftaran calon kepala daerah telah selesai. Sedangkan tahapan masih panjang hingga hari pencoblosan tanggal 27 November 2024. Untuk itu masyarakat diimbau untuk lebih bijak, cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pastikan berita yang diterima berasal dari sumber yang dipercaya sebelum disebarluaskan. Jadi di dalam konteks
kontestan pilkada ini banyak sekali berita-berita di media sosial. Itu tergantung kita lagi ya, kita harus pandai sharing ya, seperti imbauan Bapak Bupati, karena di media sosial itu belum tentu benarnya, jadi harus kita telaah dulu, kita pilah dulu, baru kita pahami. Pihak Diskominfo memiliki peran untuk melindungi masyarakat dari serangan informasi yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan. Cari sumber informasi yang akurat agar terhindar dari jeratan hukum ITE. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. DPRD Provinsi Jambi menyetujui APBD perubahan tahun anggaran 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, DPRD Provinsi Jambi resmi menyetujui APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 yang diselaraskan untuk percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi resmi menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP Provinsi Jambi tahun anggaran 2024. APBDP tersebut disahkan oleh para pimpinan Dewan setelah mendapatkan persetujuan dari fraksi-fraksi yang diperdengarkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda pengesahan rancangan Perda Perubahan APBD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan, pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerja dan persetujuan Dewan terhadap APBD Perubahan tahun anggaran 2024. Pemprov akan segera menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA agar APBD perubahan ini bisa segera direalisasikan dengan baik untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Pemerintah akan terus berupaya secara optimal untuk meningkatkan kondisi makro Provinsi Jambi, meskipun dalam kondisi terbatas saat ini. Penyelarasan berbagai sasaran program nasional yang dilakukan secara proporsional diupayakan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perbedaan yang tajam, hal ini kami maklumi sebagai dinamika yang baik, bahkan kami meyakini bahwa hal tersebut merupakan perwujudan kepedulian dan kebersamaan kita dalam mencari solusi terbaik dan membangun Provinsi Jambi sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah kita sepakati bersama. Gubernur Al-Haris berharap dalam sisa waktu yang terbatas, penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri peringatan Maulid Nabi di Desa Bram Itam Raya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wakil Gubernur Jambi berharap kegiatan tersebut menjadi momentum bagi umat Muslim untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Masjid Sabilur Rasyad di Desa Bram Itam Jaya, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah dan rahmat bagi alam semesta, merupakan wujud syukur umat Islam. Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum setiap umat Muslim untuk menjadi manusia yang lebih baik, meneladani serta mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menjadi kontrol diri agar mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang merupakan ungkapan rasa syukur atas kehadiran Nabi Muhammad akan mendorong umat Islam untuk membangun tatanan kehidupan yang positif. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas akan semakin mengoptimalkan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Jambi Mantap. Yang ingin saya sampaikan, fadilahnya tidak hanya untuk di akhirat saja, di dunia, insya Allah sudah Allah nampak. Betul? Oh, yakin Allah. Soal bisa sedekah dengan apa, dengan harta, dengan apa silakan. Man lahu malun wal yatasaddaq bi'ilmi mali. Kalau bersamaan kita punya harta lebih
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah tahun 2024 di Desa Bram Itam Raya ditutup dengan pembagian santunan dari Wakil Gubernur Abdullah Sani. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kegiatan puncak acara Festival Literasi Batanghari tahun 2024 dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Diharapkan literasi ini dapat berbagi pengalaman, informasi, serta menjalin komunikasi. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri kegiatan puncak acara Festival Literasi Batanghari Jilid 2 tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di lapangan kantor Disporapar Batanghari itu turut dihadiri founder Nyalanesia, Store Manager Gramedia, Koordinator Tanoto Foundation. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan, Festival Literasi merupakan tempat berkumpulnya semua pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, informasi, dan menjalin komunikasi. Kegiatan tersebut merefleksikan hasil penguatan program literasi di sekolah dengan menampilkan karya siswa dan guru. Kegiatan ini pun cukup strategis dalam mengembangkan kreativitas siswa maupun guru di Kabupaten Batanghari. Melalui literasi, transfer ilmu pengetahuan bisa berjalan dengan baik, serta menjadi ajang dalam meningkatkan kompetensi guru sekaligus menjadi ajang bagi siswa untuk menuangkan gagasan dan unjuk karya. Bapak Ibu Guru, saya minta maaf, saya akan selalu terus mengenjot, selalu terus mendorong Bapak Ibu bagaimana kompetensinya membaik. Saran untuk kompetensi membaik itu pasti literasinya membaik, numerasinya membaik. Kita sudah targetkan bersama Kadis BDK bahwa di tahun 2026 paling lambat Batanghari itu literasi dan numerasi sudah di angka 8 ya. Pak Kadis tidak boleh lagi bilang lebih tinggi dari kabupaten kota di Jambi, karena takarannya bukan kabupaten kota di Jambi, tapi takarannya adalah skornya 0 sampai 10. Sementara itu, Bupati juga mengapresiasi kegiatan literasi. Program ini dipersembahkan bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Batanghari agar menjadi solusi terpadu dalam budaya literasi mutu pendidikan secara lebih efektif. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengunjungi Posyandu Desa Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kegiatan dan pelayanan posyandu, serta memberikan dukungan kepada kader posyandu yang bertugas. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengunjungi Posyandu Melati, Desa Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka supervisi dan evaluasi Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi. Selain itu, untuk memantau kegiatan dan pelayanan posyandu serta memberikan dukungan kepada kader posyandu yang bertugas. Dalam kunjungannya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi yang didampingi penjabat Bupati Asraf dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci Nurhayati Asraf melihat langsung pelayanan kesehatan yang diberikan oleh kader posyandu, seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil, penimbangan balita, dan penyuluhan gizi bagi masyarakat. Kami Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi memang keliling ke seluruh kabupaten kota, ingin menyaksikan kegiatan posyandu di berbagai wilayah, dan juga kita memberikan informasi bahwa posyandu ke depannya ini akan menjadi lembaga yang luar biasa. Jadi kita sekalian berbagi informasi bahwa posyandu ke depan ini akan diharapkan sangat bermanfaat untuk masyarakat yang selama ini sudah bermanfaat, ke depannya lebih lagi, karena dia akan menjadi lembaga khusus posyandu dan bekerjasama dengan pemerintah. Anggota timnya nanti pembinanya adalah Ketua Tim Penggerak PKK, anggotanya ada dari dinas-dinas, dari Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, dan beberapa dinas yang lainnya. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat dan mendengarkan masukan terkait kebutuhan pelayanan kesehatan di desa. Hesnidar Haris juga menegaskan pihaknya akan terus bersinergi dengan dinas terkait untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan yang lebih baik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi mengukuhkan Ketua Pembina Posyandu dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa di Kabupaten Kerinci. Para pembina posyandu diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Bertempat di ruang pola kantor Bupati Kerinci, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengukuhkan Ketua Pembina Posyandu dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Pengukuhan pembina posyandu ditandai dengan penyematan selempang, serta penandatanganan berita acara yang disaksikan langsung oleh penjabat Bupati Kerinci. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan, keberadaan posyandu dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Kerinci yang sehat dan bebas dari stunting. Pada hari ini juga sudah dilakukan rangkaian pengukuhan untuk
Ketua Posyandu, Ketua Pembina Posyandu di tingkat kecamatan, dan sekaligus langsung pengukuhan untuk Ketua Pembina Posyandu se-Kabupaten Kerinci tingkat desa dan kelurahan. Nah, ini kita tentu sangat bersyukur, ya, karena Posyandu mulai tahun 2025 kegiatannya sudah tidak sama dengan tahun 2024 dan ke bawahnya. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan, peran pembina Posyandu sangat penting, terutama dalam merumuskan program kerja yang terkait kesehatan masyarakat. Alhamdulillah ibu-ibu bahwa kemarin utusan dari Provinsi Jambi, Ibu Sekda hadir di Rakernas. Yang dari Kerinci apa ada yang hadir atau tidak kemarinnya? Kalau dari Sungai Penuh tidak ada. Dari Kabupaten Ibu juga hadir. Oh, baik, alhamdulillah. Dari Kabupaten Ibu hadir, saya tidak hadir, maka saya minta Bu Sekda yang menyampaikan tadi informasi terkini tentang kemajuan tentang kebijakan pemerintah untuk Posyandu. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi juga menyampaikan, dengan adanya pembina Posyandu yang baru dilantik, diharapkan program kesehatan seperti imunisasi dan penurunan angka stunting serta pemantauan gizi balita dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jambi Hesnidar Haris menghadiri pelantikan Pembina Posyandu tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jambi mengapresiasi gerakan Posyandu yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jambi Hesnidar Haris menghadiri pelantikan Pembina Posyandu tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan di Kota Sungai Penuh. Ada 8 pembina Posyandu tingkat kecamatan, 65 pembina Posyandu tingkat desa, dan 4 pembina Posyandu tingkat kelurahan yang dilantik. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan, Posyandu memiliki banyak manfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan dilantiknya Pembina Posyandu di Kota Sungai Penuh, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam setiap kalangan masyarakat, baik kelompok balita hingga kelompok lansia. Di sistem yang baru yang akan mereka dari pusat akan nanti turunkan kepada kita semua. Jadi kita berharap bahwa yang penting ibu-ibu yang sudah dipercaya untuk mengabdi di tengah masyarakat, untuk belajar kemudian bagaimana benar-benar manfaat dari gerakan bersama ini nanti dirasakan oleh masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pembina Posyandu tingkat Provinsi Jambi Hesnidar Haris didampingi Ketua Pembina Posyandu Kota Sungai Penuh. Fahlan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 atlet senam ritmik Jambi belum berhasil meraih medali. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 2 atlet senam ritmik Jambi atas nama Adila Reita Sabila dan Aurelia Syashabila belum berhasil meraih medali dalam kompetisi senam ritmik pada PON ke-21 Aceh Sumut. Meskipun telah menunjukkan performa terbaik, mereka harus mengakui keunggulan atlet dari provinsi lain. Pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 yang diselenggarakan di Sumatera Utara, atlet senam ritmik Jambi belum berhasil meraih medali. 2 orang atlet ritmik Jambi atas nama Adila Reita Sabila dan Aurelia Syashabila harus mengakui keunggulan atlet dari provinsi lain. Ketua Harian Pengurus Provinsi Persatuan Senam Indonesia atau Persani Jambi Indra Sukma mengapresiasi para atlet yang telah berjuang. Kemudian fokus pada cabang perlombaan berikutnya. Atlet senam aerobik Jambi masih akan berlaga, yakni Aprilian Anggara untuk disiplin perorangan putra dan trio, M. Angger Darmawan disiplin trio, kemudian M. Angger Setiawan disiplin berpasangan dan trio, Veronica disiplin perorangan putri, Fitri Hairunisa disiplin berpasangan putri. Mereka akan mulai bertanding pada 7 September 2024, sedangkan untuk nomor pertandingan perorangan putra dan trio pada 8 September 2024. Cabang olahraga senam aerobik menjadi salah satu unggulan kontingen Jambi untuk meraih 4 medali. Terima kasih khususnya kepada masyarakat Jambi yang telah mendoakan tim senam
Jambi untuk berlaga di PON ini. Di hari pertama ada pertandingan senam artistik putra dan putri. Alhamdulillah kita dapat meraih prestasi medali perak atas nama Christian Michael Sianturi di alat meja lompat. Untuk di hari berikutnya ada senam ritmik. Ada 2 atlet yang masuk final atas nama Lala dan Aurel, tetapi mereka berdua belum berhasil untuk mencapai prestasi yang baik. Hingga saat ini Provinsi Jambi sudah menyumbangkan 1 medali perak dari cabang olahraga senam artistik di Provinsi Sumatera Utara. Andre Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 dari 5 atlet panjat tebing Jambi, Melissa Gusmaningsi dan Nur Halimah, hari ini mengikuti kualifikasi combined perorangan putri pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Kedua atlet ini telah menunjukkan performa yang impresif selama pertandingan dan diharapkan dapat memberikan hasil terbaik dalam kompetisi tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Andri Wijaya, yang saat ini sedang berada di Provinsi Aceh. Selamat sore Andri, bagaimana hasil pertandingan pada babak kualifikasi combined perorangan putri yang diikuti oleh 2 orang atlet panjat tebing Jambi? Baik, terima kasih Amsol. Pemirsa, pada hari ini Kamis 5 September 2024 perdana diselenggarakan pertandingan untuk cabang olahraga panjat tebing pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut. Pada pertandingan ini, maksud kami, 2 dari 5 orang atlet panjat tebing Jambi atas nama Melissa Gusmaningsi dan juga Nur Halimah berlaga dalam kualifikasi combine lead dan boulder perorangan putri di venue wall panjat tebing kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Untuk perolehan hasil sementara dari pertandingan tersebut, atlet panjat tebing Jambi atas nama Melissa Gusmaningsi menduduki peringkat ke-19 masuk kami dengan nilai 19,6 dan Nur Halimah menduduki peringkat ke-17 dengan nilai 4,6 dari 26 peserta kategori boulder. Namun hasil ini belumlah final pemirsa karena masih menunggu nilai dari kategori lead yang saat ini masih dipertandingkan. Kedua atlet panjat tebing Jambi ini telah menunjukkan performa impresif mereka selama pertandingan berlangsung dan diharapkan dapat memberikan hasil yang terbaik dalam kompetisi tersebut. Amsol. Andri, bagaimana mekanisme penentuan atlet yang melaju ke semifinal pada cabang olahraga panjat tebing ini? Baik, Amsol, untuk mekanisme penentuan atlet yang melaju ke semifinal pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini melibatkan beberapa tahap seleksi yang ketat. Yang pertama, para atlet akan berkompetisi dalam babak kualifikasi yang terdiri dari 2 disiplin, yakni boulder dan lead. Setiap atlet harus menunjukkan kemampuan terbaik di masing-masing disiplin untuk mengumpulkan poin tertinggi. Pelatih panjat tebing Jambi, Muhammad Usni Zamzami Hasibuan mengatakan setelah kategori lead dilaksanakan maka nilai kedua kategori tersebut akan dijumlahkan dan di-ranking untuk menentukan atlet yang akan melaju ke babak semifinal. Untuk semifinal sendiri akan dilaksanakan pada Jumat besok 6 September 2024 di venue Wall Panjat Tebing Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Selain panjat tebing, saat ini sejumlah atlet dari cabang olahraga dayung, Muay Thai, dan angkat besi juga sedang melaksanakan pertandingan. Semoga para atlet Jambi ini dapat terus berjuang dan mampu meraih prestasi demi mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Demikian, Amsol. Ya, baik, terima kasih Andri Wijaya melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Tetap sehat dan semangat, selamat bertugas.
Kita beralih ke informasi lain, 2 tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen kapal milik PT SBS masih ditahan penyidik Polda Jambi. Polisi berencana bakal mengirim berkas kedua tersangka itu dalam waktu dekat. Subdit 4 Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi masih menahan dan merampungkan berkas 2 tersangka lainnya dalam kasus pemalsuan dokumen kapal di PT Sinar Bintang Samudra. Kedua tersangka tersebut yaitu dari pihak swasta berinisial S dan ASN Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Talang Duku Jambi berinisial A. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, kedua tersangka ini akan menyusul tersangka utama Afandi Susilo yang sudah dalam proses menuju meja hijau. Polda Jambi memastikan telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi atas 2 tersangka. Kami dan rekan-rekan sekalian, sore hari ini Direktorat Reskrimum Polda Jambi akan menyampaikan beberapa progres penanganan perkara yang ditanyakan oleh rekan-rekan. Yang pertama terkait masalah berkas 2 orang tersangka kasus penggelapan kapal takbut bahan kontak. Sebelumnya Afandi Susilo alias Koape, Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra atau PT SBS, dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jambi. Pengusaha kapal dan tongkang di Jambi ini dilaporkan ke polisi setelah menggelapkan 5 unit kapal dan tongkang milik perusahaan tersebut yang berpusat di Banjarmasin, Kalimantan. Kapal dan tongkang senilai 35 miliar rupiah dialihkan kepemilikannya ke perusahaan pribadi terlapor bernama PT FBS. Dokumen dan data kapal dan tongkang tersebut diubah pelaku. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lain, saudara, pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kota Jambi tahun 2024 masih berlangsung. Sejauh ini sudah ada 2.258 pendaftar dari 60 formasi yang tersedia. BKPSDMD Kota Jambi mencatat ada 2.258 yang mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024. Jumlah tersebut melebihi batas kuota yang hanya 60 formasi, 30 tenaga kesehatan dan 30 tenaga teknis. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Jambi Andika Wahyu mengatakan, dari jumlah pendaftar baru 600 orang terverifikasi. Sementara sisanya masih belum menyelesaikan proses pendaftaran. Dimungkinkan jumlah pendaftar masih akan bertambah karena proses pendaftaran masih dibuka hingga 6 September 2024. Kemudian juga masih ada sisa waktu bagi pendaftar untuk memilih formasi lainnya. Setelah proses pendaftaran selesai, Panitia Pelaksana CPNS Kota Jambi akan melakukan verifikasi. Kemudian memberikan waktu sanggah bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.